Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah perkembangan peserta didik akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan pada masa anak sekolah dasar. Berikut nama anggotanya, yaitu yang pertama Ilah Lailatul Mahmuda, saya sendiri sebagai pemateri 1 sekaligus moderator. Yang kedua Nur Aisyah sebagai pemateri kedua. Yang ketiga Fatimah Azhara sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir Dea Mariana sebagai pemateri keempat. Saya Ilah Lailatul Mahmuda sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan pada masa anak sekolah dasar dari aspek fisik. Pada masa sekolah dasar, anak-anak memiliki karakteristik. Anak di masa usia sekolah dasar merupakan anak dengan perubahan yang banyak perubahan seperti pada mental dan fisik. Usia anak sekolah dasar memiliki usia 6-12 tahun. Memiliki perkembangan yang dapat dilihat secara fisik dan secara perkembangan pikiran. Berikut kita hanya menjelaskan perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar pada peserta didik sesuai dengan perkembangan fisik atau motorik anak yang sudah siap untuk menerima pelajaran keterampilan. Kemudian, upaya-upaya sekolah untuk memfasilitasi perkembangan motorik secara fungsional tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi perkembangan anak atau kehidupan anak, seperti mengetik, menjahit, merupa, atau kerajinan tangan lainnya. Yang kedua, sekolah memberi pelajaran senam atau olahraga kepada para siswa yang jenisnya disesuaikan dengan usia siswa. Dan yang ketiga, sekolah perlu merekrut guru-guru yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Kemudian, perkembangan pada masa anak sekolah dasar dari aspek kognitif. Kognitif artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak yang menggunakan kekuatan berpikir. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Azhara. Perkenalkan, saya dari pemateri kedua yaitu Nur Aisyah akan memaparkan tahap pra-operasional Piaget. Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu dan jangkauan mental mereka tentang dunia mereka terus berkembang sepanjang waktu. B. Teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky ini, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada teori Piaget. Mereka mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman terutama melalui interaksional. Berikut ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, mereka mulai melihat hal-hal dari sudut pandang anak-anak usia lainnya. Yang kedua, mereka mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka. Yang terakhir, mereka menikmati pencapaian yang mereka dapatkan. Nama saya Fatimah Azhara dari kelompok 7 mata kuliah perkembangan peserta didik dengan NIM 1908110033 dan nomor absen 32 akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa anak sekolah dasar dari aspek psikososial. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai ke 6 tahun. Pada masa ini perkembangan biologis dan fisik berjalan sangat cepat, akan tetapi secara sosiologisnya anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarganya. Selanjutnya ada perkembangan emosi.
perkembangan emosi ini selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat tidak seimbang karena anak-anak keluar dari fokusnya. Dalam arti, ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosi sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Jadi, emosi yang meninggi pada masa anak-anak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, rasa iri hati yang tinggi. Pada masa ini anak-anak sulit dibimbing dan diarahkan karena cenderung marah, memberontak, dan tersindir jika diperingati. Hal ini disebabkan karena anak-anak keluar dari fokus mereka. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan anak-anak dengan teman sebayanya. Dari tahun ke tahun, anak-anak hanya lebih bermain dengan anak-anak yang lain, tetapi juga lebih sering berbicara dengan orang meskipun hanya kadang-kadang saja. Maka sifat kontak sosial mendatangkan lebih baik. Dari sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya Dea Mariana. Dari sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral pada masa anak-anak. Ya, perkembangan moral pada masa anak-anak itu berkaitan dengan sesuatu aturan dan sesuatu konvensi yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral pada masa anak-anak itu belum mencapai titik tertinggi atau masih rendah dikarenakan perkembangan intelektual pada masa anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari prinsip-prinsip abstrak yang benar dan yang salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, proses menjadi matang. Dengan kata lain, bahwa organ-organ bicara atau suara pada anak-anak sudah berfungsi dengan baik. Dan kemudian proses yang kedua adalah proses belajar. Setelah anak sudah dapat menyuarakan atau mengeluarkan suara, menggunakan organ-organ suara dengan baik, kemudian anak itu dapat mempelajari bahasa atau suara asing dari orang lain dengan cara meniru kata-kata yang telah didengarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dengan pembelajaran. Anak akan dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok atau teman sebaya atau dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Contohnya di sekolahan, perkembangan sosial pada masa anak akan lebih berkembang dengan cara guru memberikan tugas kelompok. Dengan adanya tugas kelompok, perkembangan sosial pada masa anak akan berjalan dengan alami. Kemudian perkembangan hubungan, perkembangan emosi dengan pembelajaran. Emosi merupakan sesuatu yang dominan dalam mempengaruhi tingkah laku individu dan perilaku belajar pula. Contohnya saja, kita merasa emosi senang, gembira, bersemangat dalam pembelajaran, maka itu akan berpengaruh pada aktivitas pembelajaran kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.